Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas mouse dari brand peripheral komputer yang populer banget di Indonesia. Logitech. Gak bisa dipungkiri, Logitech emang sepopuler itu, mulai dari sekolah, warnet, kantor, dan kerjaan-kerjaan yang mostly gunain komputer pasti minimal mouse-nya itu pakai Logitech. Nah, menurut gue sebuah brand nggak akan bisa sebesar itu kalau misalnya produknya nggak berkualitas. Dan bener aja, Logitech G103 mouse yang akan kita review ini menurut gue punya harga yang affordable dan kualitas yang bagus banget. So, langsung aja masuk ke videonya. Logitech Gaming Mouse G103 adalah salah satu seri dari Logitech G atau Logitech Gaming yang entry level. Mouse ini gue beli di harga 199.000 karena lagi ada diskon di marketplace di official store dari Logitech Gamingnya. Kalau sekarang itu udah kosong, jadi kalian nggak bisa beli di harga 199.000 lagi gitu ya. Kalian bisa cek di toko-toko lain yang harganya di sekitaran 200 sampai 250.000 karena emang harga aslinya sekitaran segitu juga. Jadi pas gue beli kayaknya emang udah jadi stok-stok terakhir, makanya diskon juga, dan dia udah nggak pernah restock lagi sampai sekarang. Nah, gue mengasumsikan kalau Logitech ini udah nggak produksi G103 lagi. Nah, tapi ada produk baru dari Logitech yaitu G102 Lightsync. Nah, menurut gue sama aja sama G103, nggak ada perbedaan fitur yang mencolok banget. Cuman kayak ya udah lightsyncnya aja dia bisa 3 area warna yang diatur. Kalau G103 ini cuma satu. Jadi kalau kalian nonton review ini terserah kalian mau beli G103 atau kalian mau beli yang seri terbarunya G102 dengan harga yang sama-sama aja sih. Langsung aja kita bahas build quality dari G103 yang punya bodinya full plastik dengan finishing matte. Jadi finishing matte ini sama sekali bukan pakai karet, tapi dia plastik juga, cuman dikasih tekstur aja jadi kayak gini matte dan suara kayak gini. Menurut gue finishing kayak gini nggak masalah karena ini adalah sesuatu yang menurut gue bisa diapresiasi dari Logitech karena dia pengen ngepres budget mungkin. Jadi dia nggak ngasih material karet. Jadi ya udah dia pakai plastik dan dikasih finishing matte biar tangan kita tuh juga nggak licin gitu ya. Walaupun bahannya plastik kayak gini tapi tetap ngasih experience yang enak dan nggak murahan. Dari bentuk mouse ini menurut gue cocok banget buat kalian yang punya tipikal claw grip dan tip grip. Jadi kalau gue pribadi adalah gue palm grip yang harus megang kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian punya tipikal claw grip yang kayak gini dan tip grip yang kayak gini, menurut gue akan lebih cocok sih karena ya ini lebih ceper gitu. Karena untuk gue pribadi sebagai palm grip gue lebih cocok pakai mouse yang high profile. Kalau ini kan lumayan low profile. Jadi kalau high profile itu kayak SteelSeries yang udah pernah gue review, itu cocok untuk tipikal gue yang palm grip. Nah tapi nggak tahu kenapa, jadi dia emang Logitech ini menurut gue punya desain yang ngepas aja gitu kalau di tangan gitu ya. Nggak heran gue juga. Jadi kalau misalnya gue pakai jari gue akan lebih sedikit kayak gini gitu. Jadi bisa dibilang ya agak sedikit universal sih. Sebenarnya gue akan nyaman-nyaman aja gitu sama bentuk ini gitu. Karena kayak familiar aja gitu. Karena dari dulu sebenarnya gue lebih sering nemuin mouse kayak gini. Jadi ya ketika gue nemuin mouse bentuk kayak gini lagi ya akan cepat adaptasinya gitu. Ditambah beban yang lumayan ringan 83 gram walaupun ya nggak saingan mouse-mouse gaming pada sekarang, tapi ini cukup nyaman buat kalian yang tipikal claw grip dan tip grip yang nuntut untuk mouse itu lebih enteng, lebih enak. Karena yang tadi gue bilang bentuknya simple dan nggak neko-neko, nggak so ide gitu bentuknya. Jadi ini menurut gue mouse yang familiar banget dari zaman dulu. Gue sering banget lihat mouse kayak gini gitu dengan bentuk mouse kayak gini dan gue pakai mouse kayak gini nih familiar banget. Jadi ketika gue pakai untuk sekarang ya akan cepet ngesetnya gitu antara feel gue sama mouse ini gitu sih menurut gue ya. Untuk konektivitasnya mouse ini pakai kabel USB dengan kualitas bahan rubber yang menurut gue biasa aja. Bahannya nggak terlalu lentur jadi agak kaku kayak gini, dan ini lumayan panjang kayaknya 2 meter mungkin ya atau 150 ya, round segitu. Pokoknya lumayan panjang lah, kalau di setup kalian pasti ini cukup banget. Nah tapi minusnya karena bahan kabelnya kaku, jadi ya kalian bisa lihat di meja ini agak berantakan gitu ya. Kayak susah buat diatur gitu nih, itu bisa berdiri-berdiri gini gitu lah. Itu dari kekurangan kabelnya. Desain yang casual tapi tetap dikasih sensor gaming yang menurut gue lumayan oke, walaupun ini gak gue saranin buat kalian yang pro player ya, karena yang competitive player itu pasti akan rasa feel-nya gitu. Tapi kalau gue pribadi yang casual player ya ini enak banget gitu, udah menurut gue nih udah cukup gitu.
Sebat sih ngomongnya kan. Jadi poin plus sih, makanya mouse ini bisa gue rekomendasiin ke kalian yang punya productivity tinggi tapi pengen game juga gitu ya. Jadi ini lumayan oke lah. Dan yang menarik daripada Logitech G103 ini adalah, pokoknya gue paling suka daripada brand Logitech itu karena softwarenya sih. Menurut gue softwarenya lumayan oke ya, dengan fitur-fitur yang lumayan lengkap juga. Selayaknya gaming mouse sekarang yang harus ada RGB-nya bagaikan garam tanpa rasa asin gitu ya kan. Ya gitulah, pokoknya harus melengkapi satu sama lain. Nah, kita bisa atur RGB-nya ini lewat software G-Hub yang menurut gua software itu emang udah sangat bagus banget ya. Nah, tapi kita cuman bisa atur satu warna aja, jadi cuman warna yang di sini aja. Nggak kayak yang lighting itu kita bisa atur 3 area, misalnya di sini, di tengah, sama di sini gitu. Selanjutnya kita bisa atur assignment-nya juga untuk custom tombol. Ini yang menurut gue jadi poin plus banget buat Logitech karena software ini sangat membantu dan customable banget. Di G103 ini kita punya 2 tombol makro yang bisa dipakai untuk shortcut main game. Ini gue pakai banget pas gue main Apex gitu ya, untuk slide. Jadi gue nggak usah pencet control. Jadi gue tinggal pakai makro aja untuk gue nge-slide di Apex Legends. Dan fitur yang menurut gue harus diacungi jempol adalah G-Shift, dimana fitur ini seolah-olah bikin mouse ini punya tombol 2 kali lipatnya gitu. Terus yang bikin praktis juga adalah software ini bisa scan game yang ada di komputer kita. Jadi kita bisa bikin profil dari setiap game yang kita mainin. Dan profil ini juga langsung kebikin karena game yang tadi udah ke-scan secara otomatis lewat software ini. Pas kita open gamenya, mouse ini akan langsung nge-sync dengan gamenya, jadi profilnya juga langsung auto ganti pas kita mainin gamenya. Untuk spesifikasi dari mouse ini akan gue tampilin kayak gini buat kalian yang perlu. Tapi kalau menurut gue pribadi ini udah cocok banget lah. Pokoknya intinya ini udah enak gitu ya, dengan harga yang murah. Yang menurut gue penting dari spesifikasi adalah endurance, karena di sini tertulis 10 juta klik, dimana 10 juta klik itu gue pribadi bisa kepake selama mungkin 1,5 sampai 2 tahun gitu ya. Karena kalau gue kemarin pakai 30 juta klik itu 4 tahun, ya kalau dihitung rata-rata mungkin akan selama itu 2 tahun kalau misalnya 10 juta klik. Untuk tes suara dari switchnya kayak gini, emang ini akan clicky banget sih menurut gue. Salah satu mouse gue yang lumayan clicky adalah Logitech G103 ini gitu ya. Suaranya kayak gini. Yuk. Untuk pemakaiannya menurut gue ini udah cukup bagus, karena lihat aja kalian dari tadi gue nggak pakai mousepad kayak gini, gue tetap bisa gerakin mouse ini lumayan sensitif. Tapi ya lebih enak kalau kalian sih pakai mousepad. Nah, ini juga jadi salah satu faktor yang bisa diindikasikan bahwa sensor yang dipakai dari G103 ini lumayan bagus. Karena ada beberapa mouse yang kita nggak bisa pakai kalau kita tuh nggak pakai mousepad, dan bahkan ada juga mouse yang walaupun kita udah pakai mousepad, tapi kalau mousepadnya udah jelek, dia itu malah nggak bisa kepake juga sih mouse-nya. Nah, menurut gue itu jadi salah satu indikator yang bisa nunjukin kalau sensor yang dipakai pada mouse itu bagus atau enggak. Oke, jadi kesimpulan gue emang ya nggak salah sih kalau mouse ini laku banget gitu ya. Kayak misalnya G102, G103, itu emang salah satu mouse yang bisa dibilang mouse sejuta umat gitu. Nah, menurut gue pribadi yang jadi valuable dari produk ini adalah softwarenya. Pertama, jadi kita ya softwarenya udah bagus, ditambah mouse-nya juga enak. Nah, ini jadi sesuatu yang bisa diklopin banget gitu ya. Desain mouse yang universal juga jadi pertimbangan, karena ini bisa dipakai oleh semua kalangan, mulai dari orang kantor sampai gamers juga bisa pakai gitu. Jadi buat tuh yang produktif tapi pengen sambil main game casual juga, ini gue saranin banget pokoknya pakai Logitech G103 atau G102. Oke, jadi segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.